Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Izin Muslim dengan NIM C1B02105, di mana saya akan membahas tentang pendahuluan. Bentuk lahan atau landform adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat proses alam yang bekerja pada struktur kulit bumi. Landform adalah setiap elemen dari bentang lahan lengkap yang dapat diamati secara keseluruhan dan mempunyai bentuk yang konsisten atau perubahan bentuk yang teratur. Perbedaan intensitas mengakibatkan perbedaan penampakan bentuk lahan. Oleh karena itu, tiap bentuk lahan memiliki perbedaan struktur relief, proses geomorfologi, dan materi berbagai penyusun. Pembahasan kali ini berada di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Pusuk, dengan titik koordinat di bawah ini. Pada gambar landform yang berada di Kabupaten Lombok Utara ini, tepatnya berada di Pusuk seperti gambar di samping saya. Ini identifikasi landform mudah dicirikan dengan lahan yang masih tinggi, masih banyak dijumpai permukaan asli lembah, dalam dinding terjal, dan erosi aktivitas dinding yang terjal mengakibatkan energi potensial untuk berubahnya tinggi bentuk aliran sungai berbentuk V dan arahnya lebih ke kondisi lebih seimbang. Pembahasan tentang landform mudah. Landform mudah ini bukan berarti umur dari landform tersebut, tetapi dari seberapa intensif proses yang terjadi, seberapa energi potensial untuk berubah, karena lensa mudah memiliki energi potensial yang dimana ini sangatlah besar. Adapun ciri-ciri dari landform mudah ini yaitu memiliki bukit yang runcing, sistem drainase atau sungainya yang curam energinya tinggi karena air yang jatuh mulai sangat deras karena lerengnya sehingga potensinya tinggi. Namun memiliki vegetasi yang rapat dan terjaga sehingga proses penuaannya lambat. Pola drainasenya memiliki penampang melintang berbentuk huruf V, memiliki sungai yang relatif lurus dan dalam sehingga energi vertikalnya itu lebih besar dibanding energi lateralnya. Karena kemiringan yang tajam itu, energi potensialnya besar. Karena kemiringan yang tajam itu, energi potensialnya besar. Sehingga jika dia menumpuk di permukaan tanah akan terbentuk alur-alur yang dalam berbentuk huruf V, memiliki erosi yang relatif kecil karena adanya vegetasi yang masih rapat. Vegetasi ini dapat menjadi indikator bahwa tanah yang ada di lokasi pertama ini memiliki tanah yang subur dan dalam sehingga vegetasinya yang ada besar-besar. Pada landform muda ini, batas unit lahan itu sejajar dengan batas topografi dan lebih mudah untuk menentukan batas unit karena memiliki perubahan lereng yang jelas. Pembahasan yang kedua yaitu landform yang berada di Pemenang, masih dengan Kabupaten Lombok Utara, dengan titik koordinat di bawah. Identifikasi landform dewasa atau fluvial memiliki vegetasi yang jarang dengan tanahnya dangkal. Bagian tanah subur sudah tererosi dan tingkat kesuburannya tidak subur. Pada landform dewasa ini memiliki warna yang relatif pucat karena didominasi oleh kandungan silikat. Titik bentuk drainase sungai semakin lebar, titik bukit berbentuk tumpul dengan lereng yang relatif datar. Titik faktor yang mempercepat penuaan pada landform dewasa karena aktivitas manusia yang menjadikannya kebun
dan lahan untuk tanaman pangan yang dapat mempercepat erosi sehingga energi potensial menjadi aktual. Hasil dari erosi itu adalah bentuk perbukitan yang landai titik penuaannya dipercepat karena adanya tanaman pangan yang ditanam pada lereng yang tajam tanpa kegiatan konservasi yang memadai. Titik kesuburan tanah rendah karena vegetasi jarang, tidak ada vegetasi yang besar atau tinggi. Sedangkan di tempat yang datar ini masih serangkaian dengan lokasi kedua sebelumnya, titik kesuburannya yang cukup subur. Titik-titik vegetasi mulai jarang dari segi proses pembentukannya. Di tempat ini yang terendah adalah berupa partikel halus yang hanya mengandung unsur hara karena energi yang melahirkannya relatif lebih lambat atau kecil. Pembahasan yang ketiga yaitu di Desa Jugil, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara, dengan titik koordinat di bawah ini. Identifikasi landform struktural atau pertahanan. Daerah pertahanan yang disebabkan oleh gempa bumi. Landform struktural terdapat patahan dan bentuk bukit datar. Terdapat tanah endapan. Terdapat tanah endapan fluvial pada landform ini. Sistem drainasenya pada aliran sungai yaitu penampang melintang berbentuk V, sehingga kenampakan vegetasi yang sama. Faktor yang mempengaruhi terjadinya landform struktural adalah gempa bumi. Bentuk bukit mengikuti patahan yang terjadi akibat gempa bumi. Lapisan batuan cenderung memiliki kemiringan atau inklinasi yang berbeda-beda akibat pergeseran ini. Ini menciptakan perbedaan ketinggian dan sudut kemiringan yang sangat mencolok. Patahan dapat menciptakan terasan yang merupakan bidang datar yang terputus oleh dinding batuan yang terangkat. Terasan bisa saja menjadi lebih besar dan lebih kecil. Selanjutnya, landform yang berada di Kayangan, masih di Kabupaten Lombok Utara, dengan titik koordinat sebagai di bawah ini. Identifikasi landform tua. Bentuk bukit yang bulat atau landai. Tidak ada perubahan pada lereng. Sifat fisik tanah tidak berubah dan terdapat sisa-sisa bukit. Pada landform tua memiliki vegetasi yang berubah setiap jengkal dan bentuk bukit yang landai atau bulat. Dan proses geomorfik sudah dapat intensif sehingga bentuk landform mudahnya sangat sulit dikenali. Salah satu ciri khas landform tuanya yaitu lereng landai, sulit dibedakan mana lembah dan mana bukit. Titik ini karena landform relatif datar, logikanya relatif subur. Namun kenyataannya di satu titik dengan titik lain berbeda-beda kesuburannya. Artinya wajah landform ini bukan wajah aslinya, sehingga lokasi ini merupakan puncak bukit namun terus mengalami pergusuran hingga mencapai titik keseimbangan atau titik sehingga energi erosinya yang sangat kecil. Akibatnya lereng yang landai ini memiliki energi potensial dan aktualnya sangat rendah titik batasnya. Landform tidak jelas sehingga sulit dikenali ketika survei evaluasi untuk penentuan pembatasan unit. Survei pada daerah seperti ini menggunakan metode atau sistem grid dengan mematahkan tanah dan menentukan titik-titik pengamatan titik. Salah satu bukti landform ini memiliki energi potensial yang cukup tinggi. Tidak mungkin sungai ini berbentuk landform sudah tua karena lerengnya yang landai. Artinya energi potensial dan energi lateralnya sangat rendah. Kedalaman solum sangat rendah atau dangkal
hingga yang dapat tumbuh hanya rumput dengan akar pendek. Ini merupakan daerah sisa-sisa terisi hanya bahan-bahan resistensnya saja. Berikut kesimpulan dari pembahasan saya yaitu kali ini yaitu yang pertama, landform mudah dicirikan dengan lahan yang masih tinggi. Masih banyak dijumpai permukaan asli lahan lembah dalam dinding terjal dan erosi aktivitasnya. Dinding yang terjal menyebabkan energi potensial untuk berubahnya tinggi. Bentuk aliran sungai berbentuk V dan arahnya lebih ke kondisi lebih seimbang. Yang kedua, landform dewasa atau fluvial memiliki vegetasi yang jarang dengan tanahnya dangkal. Bagian tanah subur sudah tererosi dan terikat, dan tingkat kesuburan tidak subur. Dan yang ketiga, landform struktural atau patahan, daerah patahan yang disebabkan oleh gempa bumi. Dan yang keempat, landform tua, bentuk bukit yang bulat atau landai, tidak ada perubahan pada lereng, sifat fisik tanah tidak berubah dan terdapat sisa-sisa bukit. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.